Halo teman-teman semuanya, selamat datang di HSC Channel, channelnya orang belajar. Mau belajar apa kita hari ini? Hari ini kita akan belajar teknik gerak tangan pantomim. Sekarang kita akan belajar teknik gerak tangan pantomim. Oh iya, terima kasih untuk yang sudah like, sudah komen, sudah subscribe. Bagi yang belum, saya tunggu subscribe-nya di sini, ya. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya juga supaya tidak ketinggalan video-video dari HSC Channel. Semoga video-video yang HSC Channel share ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Langsung saja, nggak usah lama-lama, kita belajar teknik tangan pantomim. Yang pertama, biasanya ketika mendengar kata pantomim, apalagi anak-anak, tahu pantomim? Oh, yang gini-gini itu ya? Nah, biasanya ini disebut dengan gerak tangan kaca-kaca, atau kita membayangkan ada kaca imajiner di sini, ya. Ada kaca atau ada dinding imajiner di sini. Itu ya, geraknya sebenarnya cukup sederhana seperti ini. Tapi sebelum saya mentransfer gerak sederhana ini ke anak-anak didik saya di sekolah gitu kan, biasanya saya minta untuk mereka pemanasan dengan cara melentikkan atau melenturkan atau melemaskan urat-urat persendian jari-jarinya. Setelah itu menggenggam dan membuka telapak tangannya seperti ini, dikejangkan lengannya seperti ini. Nah, seperti ini. Fungsinya apa? Supaya terlihat ada powernya, ada kekuatannya. Itu akan membantu gerak-gerak kita di dalam berpantomim nanti jadi lebih kelihatan nyata gitu. Nah, caranya cukup mudah, cuma seperti ini, membuka tangan gini. Nah, dimajukan seperti ini. Itu syaratnya tidak boleh terlalu maju atau terlalu mundur. Kedua telapak tangan ini harus sejajar. Nah, harus sejajar. Seperti ini. Tadi fungsi untuk mengejangkan tadi digunakan untuk ini. Ketika meletakkan tangan, ditambahkan kejang tadi. Ini yang biasanya saya transfer ke anak-anak dengan kata titik henti. Hap, berhenti. Nah, itu. Ada sedikit kejang atau titik henti supaya lebih terlihat powernya. Jadi ketika harus dilakukan dengan cara cepat, kejangnya juga kecil tapi itu bermakna gitu. Nah, mungkin kalau dari depan tidak begitu nampak. Nah, dari samping seperti ini penampakannya. Ya, ini diusahakan sejajar. Yang jelas, ketika menggunakan teknik kaca-kaca ini, tangan harus selalu terbuka seperti ini, ya. Tapi tidak lepas, nanti harus didukung dengan ekspresinya. Itu untuk yang pertama. Terus yang kedua, biasanya saya minta anak-anak untuk berimajinasi dengan benda-benda di sekitar mereka, benda-benda keseharian di sekitar mereka. Biasanya saya minta untuk mengimajinasikan, contoh setiap hari mereka pasti pegang gelas, pegang piring, pegang sendok, terus buku, bolpen, HP, remote mungkin, gagang pintu, terus
pakai baju dan yang lain-lainnya, semuanya. Semua berawal dari imajinasi keseharian. Biasanya seperti ini. Pegang gelas yang gelasnya tidak ada pegangannya, tidak ada gagangnya. Saya minta anak-anak untuk mengimajinasikan. Kalau perlu biasanya saya bawa gelasnya untuk latihan. Nih, terus coba dipegang dengan cara seperti ini. Kalau minumnya gimana? Minumnya seperti ini. Ya kan? Nah, ini yang nantinya harus tetap utuh ketika bendanya tidak ada, karena pantomim tanpa ada properti. Ketika ini ditarik, bentuk tangannya harus tetap seperti ketika ada gelasnya. Nah, ini harus tetap sama volumenya, ya, meskipun tidak ada gelasnya, tidak ada bendanya. Ketika tadi minum semuanya harus dilakukan dengan imajinasi penuh. Cara latihannya, pegang gelasnya, dilepas, dilihat. Ketika dimiringkan tetap enggak. Nah, misalnya terus botol, bagaimana cara buka, tutup botol, gerak jarinya, itu semua mereka saya minta untuk mengingat-ingat. Jadi intinya dalam pantomim itu harus menggunakan imajinasi, mengingat-ingat semua yang akan kita lakukan dengan menggunakan tangan, ya, mengingat-ingat apa yang akan kita lakukan dengan menggunakan tangan ini, yang nantinya harus diterapkan dengan tidak ada properti atau dengan tidak ada bendanya. Jadi seperti tadi, ketika gelas, ya udah langsung seperti ini, gini atau gini, ya. Botol, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu gerak-gerak tangan di pantomim itu. Ada gerak bersandar, kan? Maaf saya geser, ya, gerak bersandar seperti ini. Ini biasanya dilakukan dalam satu adegan gitu kan, bersandar dengan bahu sedikit naik. Nah, itu semua dilakukan dengan latihan. Itu semua dilakukan dengan latihan. Dan jangan lupa imajinasinya harus tetap jalan. Tuh. Nah, selain itu, biasanya saya juga transfer ke anak-anak itu untuk gerak robotik atau gerak patah-patah. Jadi dasarnya juga sama, tetap sama dengan menggunakan titik henti. Kalau saya katakan itu kejang-kejang itu tadi, itu yang biasanya saya transfer ke anak-anak gitu. Coba sekarang yang patah-patah geraknya, perjelas titik hentinya gitu. Seperti ini misalkan. Nah, ini yang biasanya anak-anak lakukan untuk latihan. Setiap kali kita ketemu, terus ada jadwal latihan gitu. Itu yang saya transfer ke anak-anak. Oke, itu beberapa cara latihan gerak tangan pantomim, ya, gerak tangan pantomim. Yang jelas intinya harus selalu mengandalkan imajinasi, membayangkan, selalu bermain dengan imajinasi bagaimana bentuk dari benda-benda yang kita pegang itu harus benar-benar terpampang nyata oleh gerakan tangan kita. Semua dibutuhkan latihan, dan latihan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini untuk lebih berkembang lagi dengan cara subscribe. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, di like juga videonya, di komen, karena saya butuh kritik dan sarannya untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam HSC Channel, channelnya orang belajar.